إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'd. Meraih sebuah angan-angan yang tinggi, menggapai cita-cita yang luhur, dibutuhkan kesungguhan yang berbalut ilmu dan istiqamah. Tanpa itu, angan-angan hanyalah impian di siang bolong. Kalau kita melihat bagaimana sekolah-sekolah, pondok-pondok, kampus-kampus disesaki oleh para penuntut ilmu yang sedang berupaya menggapai cita-cita mereka. Keluarga ditinggalkan, merantau, hidup susah, bangun di pagi hari, menuju ke tempat dia belajar. Seorang yang ingin menjadi dokter, dia mau tidak mau harus berkorban. Mengorbankan banyak dari kesenangan dia untuk mendapatkan kesenangan yang lebih. Walaupun berapa tahun sih orang akan menjadi dokter? 100 tahun? Tidak. Dan di malam ujian, mereka akan mengerahkan semua kekuatan agar dapat lulus dengan nilai yang sempurna. Ketahuilah bahwa di bulan Ramadan ini ada satu malam yang merupakan malam penentuan. Kalau kita gagal, ya udah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang dihalangi dari mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar ini, maka dia adalah orang yang paling merugi, yang terhalang dari kebaikan. Bagaimana tidak? Satu malam berjuang di dalamnya lebih baik dari 1000 bulan. Jamaah rahimakumullah, mengingatkan kembali tentang makna al-qadar. Al-qadar itu bisa bermakna takdir, penentuan. Karena memang di malam Lailatul Qadar Allah menetapkan takdir 1 tahun. Kita tahu ada takdir sejak sebelum diciptakannya langit dan bumi sampai kelak surga dan neraka. Ada takdir yang dicatat setiap bayi itu berumur 120 tahun. Ada takdir yang ditentukan setiap tahun. Kapan penentuannya? Lailatul Qadar. Ada sebagian orang yang mungkin berpandangan bahwa penentuan takdir tahunan itu di malam nisfu Sya'ban. Tapi itu tidak benar. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ad-Dukhan ayat 3 dan 4. Apa kata Allah? Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin.
Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Lanjut. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Nah, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu ditetapkan segala urusan yang penuh hikmah. Jadi Lailatul Qadar adalah malam ketentuan dan penentuan. Lailatul Qadar juga bermakna malam yang berkedudukan, yang bernilai. Malam itu sangat istimewa di sisi Allah Azza wa Jalla dengan diturunkannya di dalam Al-Quran Al-Azim, dengan dijadikan malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kita akan baca surat Al-Qadar. Surat yang menceritakan secara detail tentang malam penentuan dan malam kemuliaan. Yang terkadang kita kalau mau baca surat ini di selain bulan Ramadan kok kayaknya kurang pas. Padahal sebenarnya kapan saja kita baca untuk mengingatkan manusia akan malam ini. Hanya saja di bulan Ramadan ayat ini dibaca agar kita bersiap siaga untuk meraih Lailatul Qadar. Coba kita baca surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Allahu Akbar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam yang penuh dengan kedamaian, dengan salam, dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa Allah Azza wa Jal menurunkan Al-Quran secara langsung semuanya ke langit dunia di malam Lailatul Qadar. Itu malam, kata beliau, wahia lailatul hukmi allati yaqdillahu fiha qada as-sana. Itu malam penentuan di mana Allah menetapkan takdir selama 1 tahun. Di malam Lailatul Qadar. Ahibbati fillah. Jadi malam ini Allah turunkan di dalamnya Al-Quran yang merupakan sumber kebahagiaan untuk seluruh umat manusia di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menerima Al-Quran yang Allah turunkan di malam Lailatul Qadar ini, maka dia akan hidup dalam kesejahteraan dan kedamaian. Dan sebaliknya, barang siapa yang menolak Al-Quran, maka dia akan hidup dalam penderitaan. Dan disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam ini lebih baik, bukan sama ya. Lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu
Kalau hitungan tahun, 83 tahun plus 4 bulan. Ini malam lebih baik, bukan sama, dari 1000 bulan. Kalau ada orang digaji 5 juta per bulan, lalu dikatakan kepada dia, aku akan berikan gaji kepadamu 1000 bulan. Artinya 5 juta kali 1000 berarti 5 miliar. Dengan syarat satu, 10 hari ini kalian nggak pulang. Lembur di kantor atau di pabrik. 10 hari. Tapi digaji 1000 bulan. Siapa yang nggak mau? Kalau gaji dia 10 juta, ini lebih baik dari 1000 bulan. Jamaah rahimakumullah. Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan bahwa Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, beliau mengatakan tu'adilu min fadliha alfa syahr. Yakni keutamaannya menyamai keutamaan 1000 bulan. Fal amalul ladzi yaqa'u fiha. Amal soleh yang dilakukan pada malam itu lebih baik dari 1000 bulan yang tanpa ada Lailatul Qadar. Perkara ini memang membingungkan. Orang yang punya akal bingung. Gimana Allah Azza wa Jal memberikan karunia kepada umat yang lemah ini? Sebuah daya dan kekuatan. Dengan satu malam yang beramal saleh di dalamnya itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu umur orang yang panjang umurnya. Kalau sekarang orang mengatakan umur saya 80 tahun, Masya Allah. Ini 83 plus 4 bulan. Dan lebih baik dari itu. Dan disebutkan bahwa orang-orang yang memanfaatkan malam ini dengan beramal soleh di dalamnya adalah orang-orang yang beruntung. Ahibati fillah, kita tahu juga bahwa di malam Lailatul Qadar ini tanazzalul malaika warruhu fiha. Turunlah malaikat-malaikat berduyun-duyun dan Jibril biizni rabbihim min kulli amr. Tentunya dengan izin dari Tuhan mereka untuk mengatur segala urusan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang malam Lailatul Qadar ini dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, innal malaikata tilkal laila fil ard. Sesungguhnya jumlah malaikat di malam Lailatul Qadar itu, di malam itu yang ada di bumi, malaikat itu penghuni langit. Tapi di malam Lailatul Qadar tanazzalul malaika. Mereka turun berduyun-duyun. Sehingga jumlah mereka di bumi akthar min adadil hasa. Lebih banyak daripada jumlah kerikil yang ada di bumi. Siapa yang mau menghitung kerikil? Ahibati fillah. Kemudian malam ini tadi disebutkan salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan berkah, kedamaian yang tiada tandingnya. Tentunya bermula dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, mengusir kegelapan. Karena Allah mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkannya tentang Ramadan dan tentang 10 malam terakhir, khususnya Lailatul Qadar. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Faradallahu azza wa jal alaikum siyamahu. Puasanya diwajibkan, dibukanya pintu-pintu
langit, ditutupnya pintu-pintu neraka, wa tughallu fihi maradatu syayatin dan setan-setan yang bandel di malam itu dibelenggu. Lillahi fihi lailah. Disebutkan milik Allah. Di bulan Ramadan ini ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairah faqad hurim. Yang terhalangi dari meraih Lailatul Qadar, maka dia adalah orang yang diharamkan darinya kebaikan. Taib ahibati fillah, orang yang menghidupkan Lailatul Qadar ini dengan salat, bukan dengan begadang, bukan dengan bermain game, bukan dengan belanja atau memasak, tapi dengan beribadah, salat khususnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat pada Lailatul Qadar dalam kondisi iman yang menggerakkannya, ihtisaban, dia sedang mencari dan berburu pahala dari Allah Azza wa Jal, apa yang akan dia dapatkan? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka dosa-dosa dia yang telah lalu diampuni oleh Allah SWT. Baik, setelah kita tahu itu tentang keutamaan Lailatul Qadar, tentunya seorang yang berambisi akhirat, dia akan bertanya, kapankah waktu Lailatul Qadar? Dalam sebuah perlombaan atau pertandingan, biasanya bonus dan hadiah yang spesial senantiasa tersembunyi dan penuh misteri. Untuk mendapatkannya dibutuhkan perjuangan, kesabaran dan pengorbanan. Maka bagaimana kiranya kalau kita ingin mendapatkan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan? Bukan 100 bulan, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Ahibati fillah, Nabi alaihi salatu wassalam memberikan arahan kepada kita. Beliau mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, taharrau Lailatul Qadri fil 10 awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Di 10 malam terakhir. Ini perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, bagi yang mau. Karena ada orang di 10 malam terakhir malah sibuk mencari dunia. Lupa bahwa malam itu adalah malam kemuliaan. Malam penentuan. Baik. Kemudian Nabi SAW menyuruh kita mencari di malam-malam ganjilnya. Kata Nabi SAW, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal 10 awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, bicara ganjilnya ini perlu kita perhatikan. Ganjilnya itu bukan dihitung dari depan, tapi dihitung dari belakang. Supaya kita benar-benar serius ketika berburu bonus dan pahala yang berlipat-lipat ganda. Bayangin jemaah, suruh mencari di malam ganjil. Udah 10 hari berarti cari malam ganjil. Malam ganjil berarti malam 21, 23, 25, 27, 29. Maka banyak masyarakat ketika malam genap mereka nggak itikaf. Malam ganjil masjidnya penuh. Buktinya yang sahur jumlahnya bertambah. Baik. Tapi ternyata Nabi SAW menyebutkan taharrau Lailatul Qadar. Carilah Lailatul Qadar itu fi tasi'atin tabqa, fi sabi'atin tabqa, fi khamisatin tabqa, fi thalithatin tabqa. Jadi kalau mencari Lailatul Qadar itu carilah di 9 malam yang tersisa. Jadi kalau bicara 9 malam yang tersisa itu, 9 ini kan ganjil. Kalau bulannya 30 hari,
maka 9 malam yang tersisa adalah malam 22. Kalau jumlah bulannya 30 hari. Tapi kalau jumlah bulannya ganjil 29 hari, ya sudah. Kalau akhirnya ganjil, dari awal ganjil, aman. Tapi kalau genap, contoh di Indonesia nih, kita bulan Ramadan insya Allah 29 hari atau 30 hari. Ada yang mengatakan boleh jadi 30 hari. Tapi kalau 30 hari, berarti malam 9-nya itu yang tersisa adalah malam 22. Kita hitung ya. Malam 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kalau bicara 30 berarti 9 hari. Tapi kalau malamnya ganjil tadi disebutkan ya sudah tentu ganjilnya 21, 23, 25. Tapi kita tahunya setelah masuk bulan Syawal. Sehingga di 10 akhir Ramadan kita fokus menuntut ilmu, belajar untuk diamalkan, membaca Al-Quran di sana. Baik, malam-malam ganjil. Semakin mendekat ke finish, semakin diharapkan. Abdullah bin Umar bin Khattab mengatakan, iltamisuha fil ashil awakhir. Kalian cari Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Fa in dha'ufa ahadukum au ajaz. Kalau seorang di antara kalian sakit atau lemah, fala yughlabanna ala sab'il baqi. Jangan sampai di 7 malam yang tersisa dia malas-malasan. Gimana sekarang? Semakin mendekat ke finish kita santai. Jadi di 7 malam terakhir itu kalian jangan sampai dikalahkan dengan ngantuk kayak alasan ini dan itu, usahakan. Kalau mau tidur di siang harinya. Malam harinya Nabi SAW berburu. Boleh jadi Lailatul Qadar di malam 27, bisa jadi. Tapi yang jelas bukan di satu malam. Lailatul Qadar itu menurut pendapat yang rajih berpindah-pindah. Boleh jadi malam 27, boleh jadi malam 29, boleh jadi malam 23. Jadi malam ini benar-benar malam yang penuh dengan misteri. Ada sekitar 40 pendapat para ulama dalam penentuan Lailatul Qadar. 40 jemaah. Ini sebagai bukti bahwa malam ini memang benar-benar malam yang misteri. Bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar? Kita udah tahu maknanya, keutamaan dan kemuliaannya. Terus kita mau cari nih. Waktunya kita juga udah tahu. Maka ketahuilah ketika orang itu dalam perjalanan menuju ke puncak gunung, apa yang akan dilakukan sama dia? Ya, dia akan mempersiapkan bekal yang harus dibawa. Dan bekal yang harus kita bawa ketika 10 malam terakhir adalah takwa. Allah Azza wa Jalla mengatakan, kutiba alaikumus siyam ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka kita perlu punya bekal takwa agar kita semakin bertakwa. Apalagi 10 malam terakhir. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan carilah kalian bekal. Sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua atau yang ketiga, niat harus tulus. Niat benar-benar mencari Lailatul Qadar. Karena kalau orang punya niat yang masih penuh dengan keraguan, ya akhirnya dia nggak dapat apa yang dia inginkan. Dan tadi udah kita bahas bahwasanya man qama Lailatul Qadri, barang siapa yang bangun di malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, karena beriman dan berharap pahala, maka dosa-dosa dia yang lalu akan diampuni. Imanan wa ihtisaban, karena iman dan berharap pahala. Yang ketiga, start kita itu harus bagus sudah. Jadi seharusnya bagusnya kita mulai bulan Rajab, Sya'ban,
Ramadan semakin terkendali langkah kita. Gimana engkau nggak mau bagus? Setannya dibelenggu, yang biasa menggoda-goda diusir. Bahkan dikatakan, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang yang ingin kebaikan, ayo saatnya engkau berbuat baik. Wa ya baghiyal syarr aqsir, orang yang ingin berbuat jahat berhenti, sampai kapan kau berbuat dosa? Jadi niat startnya harus bagus, niat tidak boleh putus, karena orang kalau putus ya selesai, nggak lanjut dia. Kemudian berdoa. Tanpa berdoa, tanpa bantuan Allah Azza wa Jal, sulit bagi kita untuk meraih Lailatul Qadar, dan boleh jadi Allah nggak kasih kita malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah nggak kasih. Ketika kita nggak berdoa, minta sama Allah SWT. Maka jamaah perbanyak doa. Allah marzuqnil qiyam Lailatul Qadar. Jangan sampai Lailatul Qadar hadir kita tidur, hadir kita main, hadir kita di pasar. Maka usahakan Lailatul Qadar hadir, kita pun ada di tempat yang tepat dalam rangka menjaga keimanan. Jadi bicara doa, ingat doa itu musafir punya doa yang mustajab, orang yang puasa punya doa yang mustajab, maka berdoalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau bicara amal apa saja yang perlu kita lakukan di Lailatul Qadar, jawabannya semua amal kebajikan yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Semua. Apa saja kebaikan yang dapat engkau lakukan, kerjakan. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi." Nabi alaihi salatu wasallam bersungguh-sungguh di bulan Ramadan. Beliau itu yang tidak biasa beliau lakukan di selain bulan Ramadan. Dan kalau sudah masuk 10 hari terakhir, beliau akan bersungguh-sungguh beribadah melebihi hari-hari lain. Khusus di 10 malam terakhir. Doa. Dan doa yang dianjurkan untuk dibaca adalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau cinta maaf, engkau pemaaf, engkau cinta maaf, maafkan aku ya. Kemudian yang kedua, qiyamul lail. Usahakan di bulan Ramadan ini kita menghidupkan malam kita dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, kana Rasulullah, afwan, ini ucapan Aisyah radhiyallahu anha. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru al-awakhir. Nabi alaihi salatu wasallam kebiasaannya kalau sudah masuk 10 malam terakhir, ahyal laila wa ayqadha ahla wa shaddada al-mi'zar. Kata Anas, Nabi alaihi salatu wasallam kalau masuk 10 hari terakhir itu beliau akan mengencangkan ikat sarungnya, menunjukkan kesungguhan beliau. Tidak mengumpulin istri-istrinya. Kemudian keluarganya dibangunkan untuk salat malam. Anak-anak diajak untuk berpuasa. Untuk memakmurkan malam-malam yang paling indah sepanjang tahun ini. Berapa rakaat salat malamnya? Bebas. Mungkin yang masyhur 11 rakaat. Atau 13 rakaat. Tapi kalau orang mau sholat 23 rakaat silahkan. Karena Nabi SAW ketika ditanya tentang sholat malam, jawabannya beliau, sholatul lail mathna mathna. Sholat malam itu dua-dua. Fa'idha khasyital fajr fa'autir biwahidah. Kalau engkau takut masuk waktu fajar, maka hendaklah engkau tutup dengan doa. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah kita tadi qiyamul lail, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala,
Yang kedua adalah qiraatul Quran. Hendaklah kita memperbanyak baca Al-Quran, karena baca satu huruf akan mendapatkan 10 kebaikan, dan satu ayat lebih baik dari seekor onta. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, afala yaghdu ahadukum ila al-masjid faya'lam wa yaqra ayatain min kitabillah azza wa jal wa khairun lahu min naqatain. Nabi alaihissalatu mengatakan, tidaklah salah seorang di antara kamu berangkat ke masjid. Ngapain? Untuk belajar Al-Quran, untuk membaca Al-Quran atau mengajarkannya, melainkan itu lebih baik dari apa yang ada dalam lemariku. Kata Aisyah. Nah, kemudian Nabi alaihissalatu menjelaskan bahwa ini ketika beliau mendatangi Ahlus Suffah, ya, sahabat-sahabat yang miskin, beliau memberikan arahan bahwa saya ada amalan yang Masya Allah. Ini yang disebutkan dalam hadis ini. Dia baca Al-Baqarah 1 kali lebih baik dari 1000 bulan. Atau dia baca Qul Huwallahu Ahad lebih baik. Baca Al-Fatihah lebih baik. Apapun yang dibaca. Dan kalau kita melihat bagaimana para salafus saleh benar-benar memanfaatkan momentum ini untuk menambah keimanan mereka. Disebutkan Al-Aswad ibn Yazid, seorang tabi'in, dia biasa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam. 2 malam hatam. 2 malam hatam. Dan di luar Ramadan, Yazid menghatamkan 6 hari hatam. Itu di bulan Ramadan. Qatadah ibn Da'am as-Sadusi, seorang tabi'in, ia biasa menghatamkan Al-Quran setiap 7 malam. 7 malam hatam Quran. Dan bila masuk 10 malam terakhir, beliau menghatamkan setiap malam. Karena dia tahu waktunya semakin mulia, semakin pendek waktu kita. Hanya tinggal 10 hari. Bagaimana dia memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ibrahim An-Nakhai, beliau biasa menghatam Al-Quran setiap malam. Di 10 terakhir. Setiap malam di 10 hari terakhir. Tadi Imam Syafi'i disebutkan beliau menghatamkan Al-Quran 60 kali selama bulan Ramadan. Kemudian Al-Imam Bukhari disebutkan pada suatu malam Ramadan, dia salat tarawih bersama murid-muridnya, yang setiap rakaat membaca 20 ayat. Dan seperti itulah sampai beliau menghatamkannya. Dan pada waktu sahur, beliau membaca Al-Quran setengah atau sepertiga, sampai menghatamkannya pada waktu berbuka. Hatam waktu berbuka, hatam. Nanti begitu terus dia akan hatam. Kenapa? Karena mereka cinta dan mereka berharap besar kepada Al-Quran ini. Jadi Ramadan memang bulannya Al-Quran, sehingga seorang hendaklah konsentrasi dengan kesibukannya ini. Nah, Al-Imam Az-Zuhri, sebagaimana dinukil oleh Ibn Rajab, beliau mengatakan bahwa Imam Zuhri ini kalau masuk Ramadan berkata, innama huwa qiraatul Quran wa it'amut ta'am. Bulan Ramadan adalah bulan untuk berbagi, untuk membaca Al-Quran dan berbagi makanan. Terus amalan yang perlu dilakukan di bulan Ramadan adalah i'tikaf. Ada orang hadir di bulan Ramadan, thumman salakha minhu falam yughfar lah. Selesai Ramadan dosanya tidak diampuni. Bermasalah dia. Puasa tapi asal-asalan. Taib. Yang dilakukan Nabi SAW juga adalah i'tikaf di Masjid Nabawi. Beliau bisa di rumahnya, fokus di rumahnya. Tapi beliau ingin memberikan pelajaran kepada umatnya bahwa meraih sebuah kemuliaan dan kehormatan perlu berjuang. Yang kadangkala perjuangan itu menuntut untuk meninggalkan keluarga dan istrinya. Taib. Jadi
hendaklah kita iktikaf. Iktikaf itu bisa full, malam 21 keluar malam takbiran. Iktikaf itu boleh di malam-malam ganjil saja. Ini bicara boleh, tapi apakah dia mendapatkan Lailatul Qadar? Belum tentu. Seperti orang yang dikasih tawaran umpamanya fulus. Ini ada contohin. 1, 2, 3. Oke ya, 1, 2, 3. Kalau Anda suruh pilih antum, silahkan pilih salah satunya. Salah satunya ini ada uangnya. $500. 500 real. 1 lembar. Kalau dia hanya ngambil 1, boleh jadi ada duitnya, boleh jadi nggak ada. Dia lihat, oh nggak ada. Belum rezeki. Itu pikirnya dia. Terus ikut lagi, bayar lagi. Buka ini. Tulisannya kamu belum beruntung. Waduh. Baru yang ketiga dia ambil. Coba dari awal dia ambil 3. 1, 2, 3. Anda ambil. Dapat nggak Lailatul Qadar? Ya pasti dapat lah. Tapi kalau hanya sehari kita fokus ibadah, boleh jadi kita dapat Lailatul Qadar. Karena karunia Allah, boleh jadi enggak. Dan Nabi SAW iktikaf di masjid. Dan istri-istrinya setelah meninggal Nabi SAW, mereka tetap iktikaf. Ahibati fillah, doa apa yang mulia yang dibaca di Lailatul Qadar? InsyaAllah semua hafal. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau cinta dengan maaf, maafkan aku. Itu yang harus kita sering baca di malam indah itu. Baik, kemudian hendaklah sunnah-sunnah puasa dijaga. Karena orang kalau berbuat dosa itu akan membuat dirinya lemah. Tidak bisa bangun di malam hari. Tidak bisa memanfaatkan Lailatul Qadar dengan baik. Karena adanya dosa-dosa yang melekat sama diri kita. Maka kita perlu menghindari yang namanya dosa. Agar kita dikasih kekuatan untuk dapat berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian Nabi SAW kalau masuk 10 hari terakhir, sarungnya dikencengin. Keluarganya ditinggalkan. Oh, keluarganya kan halal, butuh perhatian. Iya. Tapi apa nggak cukup kita selama 350 tahun kira-kira bersama keluarga? Lalu kita mau fokus. Nah, 350 hari sibuk bekerja ya, untuk keluarga. Apa nggak bisa kita 10 hari fokus dengan akhirat kita dan diri kita sebenarnya? Jadi Nabi SAW iktikaf dan mengencangkan sarungnya. Kemudian amalan yang perlu dilakukan adalah memperbanyak zikir. Zikrullah. Perbanyak zikrullah. Jangan asal-asalan berzikirnya. Pokoknya saya berzikir, enggak dihitung. Termasuk zikir juga istighfar. Boleh jadi engkau tentukan aku akan membaca subhanallah bihamdihi 100 kali, 200 kali, 300 kali, terserah. Bersalawat kepada Nabi SAW. Kemudian ahibati fillah, jangan lupa untuk berbagi buka buat orang yang puasa. Agar kita mendapatkan ya pahala orang yang berbuka. Kemudian jangan sampai siang harinya kita sibuk tidur. Tidur saja. Kalau mau tidur, tunggulah setelah matahari terbit. Apa tanda-tanda orang dapat Lailatul Qadar? Malam itu malam Lailatul Qadar. Dia rasakan, ya Allah ini kayaknya malam Lailatul Qadar.
Apa tanda-tandanya? Ada banyak tanda yang disebutkan oleh para ulama ya. Ana akan menyebutkan beberapanya supaya kita paling nggak bisa meraba. Disebutkan bahwasanya malaikat-malaikat pada malam itu turun. Lebih banyak jumlah mereka di bumi daripada jumlah kerikil yang ada di bumi. Kemudian keselamatan, kesejahteraan meliputi di malamnya. Jadi meliputi semua negeri-negerinya. Kenapa? Karena ini malam yang mulia. Ahibati fillah. Kemudian disebutkan tanda alamiahnya ya. Mentari di pagi harinya terbit bulat tiada sinar. Asyamsu disebutkan tatlu'u min sabihatiha bayda la syu'a'a laha. Jadi mentari di pagi harinya disebutkan itu terbit putih tapi tidak menyengat. Kenapa disebutkan? Karena menabrak sinar mentari itu menabrak sayap-sayap malaikat yang tercipta dari cahaya yang sedang naik ke atas langit. Jumlah mereka lebih banyak daripada jumlah kerikil. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kemudian perlahan mereka naik ke atas menuju ke tempat mereka masing-masing. Kemudian disebutkan bahwasanya malam harinya, malam Lailatul Qadar itu tenang, jernih. Disebutkan tidak dingin dan tidak panas. Tidak dingin dan tidak panas ini relatif sesuai dengan kondisi negeri itu. Kalau musimnya musim panas, alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum. Kalau musimnya musim panas ya malam itu tidak panas. Musimnya musim dingin, malam itu tidak dingin. Jadi malam itu enak. Kemudian disebutkan bahwa setan tidak keluar pada terbitnya mentari di pagi hari itu. Tanda-tanda yang baru kita sebutkan ini kebanyakannya tidaklah tampak bagi manusia kecuali sesudah berakhirnya Lailatul Qadar. Dan hikmahnya agar kita berusaha untuk mendapatkannya tanpa kita santai dan agar kita bersyukur kalau kita mendapatkan. Jadi ingat Rasul sallallahu alaihi wasallam i'tikaf, beliau tidak sibuk dengan amalan lainnya. Amalan lainnya maksudnya yang berkaitan dengan membantu orang, kemudian ngantar jenazah, membesuk orang sakit. Beliau lebih fokus dengan dirinya beribadah, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka semoga kita bisa meraih Lailatul Qadar, berdoa memohon kepada Allah agar kita bangun di malam Lailatul Qadar dan dikasih kekuatan untuk beribadah. Karena dosa melahirkan dosa. Dan dosa itulah yang membuat banyak manusia lemah untuk melakukan berbagai macam ketaatan. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi bekal memasuki 10 malam yang kedua. Ya, hari ini hari 12 ya. Berarti 8 hari lagi nih insyaallah kita akan berburu Lailatul Qadar. Dan Nabi SAW di 10 atau di akhir hayatnya, Ramadan terakhir beliau iktikafnya 20 hari. Bukan hanya 10 hari. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana kembalikan ke moderator untuk memandu jalannya tanya jawab. Tafadhal.
Masya Allah, barakallahu fiikum ya Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Naam, tafadhali. Nah, untuk pertanyaan pertama yang masuk di chat room Zoom. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana masih jomblo, tapi sudah merencanakan suatu saat ketika sudah menikah, Ana ingin menunda memiliki anak agar tak direpotkan dengan mengurus anak dan bisa fokus beribadah sepanjang bulan Ramadan, khususnya di 10 malam terakhir Ramadan. Karena banyak Ana lihat pemandangan orang-orang yang sudah berkeluarga dan memiliki anak-anak kecil, waktunya jadi tersita, sehingga tak bisa memaksimalkan waktunya untuk beribadah di bulan Ramadan. Bagaimana pandangan syariat mengenai rencana Ana tersebut, Ustadz? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik ya. Kalau bicara menunda punya anak, boleh-boleh saja. Tapi ketahuilah bahwa seorang wanita dengan bertambah umurnya, maka kesempatan untuk memiliki anak semakin kecil. Padahal kita disuruh memperbanyak anak oleh Nabi SAW. Fa inni mukathir bikumul umam. Aku akan berbangga-bangga dengan banyaknya umatku. Jadi ketika engkau niat untuk menunda punya anak karena ingin fokus beribadah, boleh jadi ada kesibukan lain nanti yang membuatmu tidak bisa fokus ibadah. Dan kita dapat melihat juga ada orang-orang yang punya anak dia tetap bisa fokus ibadah. Maka ketika kau menunda, berarti akan ada masalah dengan bertambahnya umurmu. Sehingga kau tidak bisa punya anak banyak. Tanda-tanda wanita penghuni surga adalah al-walud, yang suka beranak, yang suka punya anak. Kemudian yang kedua, anak itu adalah titipan dari Allah. Ketika kita ngajarin anak kita, ketika kita bersabar menghadapi mereka, maka pahalanya berbeda dengan orang yang ibadah tanpa ngurusin anak. Karena pahala itu sesuai dengan kelelahan dan keletihan. Maka nggak sama. Ini orang bisa fokus, iya kok nggak punya anak. Yang punya anak, dia akan sibuk. Bagaimana dia sibuk tapi dia tetap mengejar yang namanya Lailatul Qadar atau ibadah-ibadah yang lain. Kemudian yang ketiga, sejatinya yang kita butuhkan adalah pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ada orang punya anak, Masya Allah banyak, semua anaknya hafal Quran. Ada orang punya anak satu, ternyata anak yang satu ini terkena narkoba. Kok bisa? Ya bisa aja. Maka hendaklah setiap hamba itu bersegera menikah, bersegera punya anak, tapi dia minta tolong kepada Allah bagaimana anak-anak itu lahir menjadi penyejuk mata buat orang tuanya dan pendukung untuk kegiatan-kegiatan keagamaan yang akan dilakukan oleh orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yang raise hand dipersilahkan kepada saudari Faiza. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin mengajukan pertanyaan. Tadi kan dibilang kalau yang Qiyamul Lail itu jumlah rakaatnya 11, 13 atau 23 rakaat. Berarti apakah yang dimaksud ini sholat tarawih, Ustadz? Karena saya mengira Qiyamul Lail yang dimaksud adalah sholat sunnah 2 rakaat itu sepalam suntuk. Nah, apakah saya salah? Dan apakah ini Ustadz? Apakah ini berarti bahwa dalam 10 hari terakhir ini
wanita pun dianjurkan sholat tarawih berjamaah di masjid. Kemudian kan satu Ramadan kita berbeda ya Ustadz dengan beberapa negara yang lain. Nah, Berarti kan tanggal ganjilnya juga akan berbeda gitu. Nah, bagaimana saya tahu malam ganjil mana yang benar gitu kan? Saya khawatir malam ganjil yang saya kejar ternyata adalah malam genap Ustadz. Masya Allah. Ya, Barakallahu sekian fiik. Naam. Begitu Ustadz. Naam, ahibati fillah, kalau bicara hadis man qama lailatul qadri, barang siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang lalu. Yang dimaksud dengan qiyam ya boleh jadi tarawih itu juga masuk. Kalau bicara apakah dianjurkan wanita untuk sholat di masjid, kita tahu wanita dianjurkan untuk di rumah. Sholat fardunya dianjurkan bagi dia untuk sholat fardu di rumah. Lebih utama sholatnya wanita itu di rumah. Tapi kalau dia di rumah umpamanya kurang semangat beribadah, ya di masjid mungkin akan lebih utama. Jadi sholat tarawih, dan sholat tarawih ini masuk sholat malam ya. Boleh jadi kita sholatnya bukan cuma 11, 13 atau 21, 23. Boleh jadi kita sholatnya 100 rakaat. 101 rakaat, silahkan. Dan amalan di malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi yang sholat umpamanya 2 rakaat saja, ya alhamdulillah dia dapat Lailatul Qadar, dia sholat tapi hanya 2 rakaat. Ya 2 rakaat itu lebih baik dari 1000 bulan. Kalau ternyata sholatnya cuma 11, ya 11 rakaat itu lebih baik dari 1000 bulan. Kalau baca Quran dia cuma 1 juz, ya 1 juz itu lebih baik dari 1000 bulan. Dan amal-amal sholat yang lain. Jadi berkaitan dengan sholat, maka hendaklah wanita lebih baik di rumahnya, tapi kalau dia mau iktikaf di masjid nggak apa-apa. Karena dianjurkan iktikaf juga buat laki-laki dan wanita. Adapun berkaitan dengan malam ganjil, karena ada perbedaan awal Ramadan, maka boleh jadi ganjilnya berbeda. Yang menjadi patokan bukan awalnya, tapi akhirnya. Tadi sudah disampaikan bahwa Nabi alaihissalatu mengatakan taharraw lailatul qadr di fi tasi'atin tabqa, fi sabi'atin tabqa, fi khamisatin tabqa. Nah, tasi'ah, sabi'ah, khamisah, di 9 malam yang tersisa, di 7 malam yang tersisa, di 5 malam yang tersisa, di 3 malam yang tersisa. Jadi kalau bicara tersisa, yang menjadi patokan akhirnya. Maka tadi disebutkan, kalau ternyata Ramadannya 30 hari, berarti malam ganjilnya itu malam genapnya. Karena 9 hari yang tersisa, 9 malam yang tersisa itu ya malam 22. Makanya para ulama menyebutkan boleh jadi Lailatul Qadar itu di malam genap. Kalau dilihat dari awal. Malam 21, 22, 23, 24, 25. Orang kan bicaranya yang dia akan kejar malam 21. Malam 21. Ternyata bulannya genap. Berarti seharusnya malam 22. Agar kita terlepas dari semua polemik yang ada karena perbedaan tanggal itu, maka hendaklah kita di 10 malam terakhir benar-benar fokus beribadah. Setiap malamnya. Dan Nabi alaihissalatu memberikan contoh kepada kita. Beliau itikafnya 10 malam full. Walaupun gak harus. Ada orang kan yang itikafnya kalong. Kalong itu ya malam dia itikaf, paginya pulang. Oke, gak apa-apa. Tapi ada lagi yang kalongnya tiap malam ganjil doang. Malam ganjil ya malam 21 buat dia. Malam 23, 21, 23, 25, 27, 29. Betul kalau bulannya 20, kalau hari Ramadannya 29 hari. Tapi kalau 30 hari, maka boleh jadi di malam genap. Menurut kita genap. Sebenarnya kalau dihitung di akhir tetap ganjil. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Nah. Jazakillah khair Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum. Afwan Ustadz, untuk pertanyaannya berapa lagi? Mungkin bisa 2 lagi sebelum ke kuis kita. Nah,
Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, dipersilahkan yang raise hand kepada saudari Dian Umu Karen. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Izin bertanya, saya itu pernah mendengar bahwa iktikaf itu boleh di mana-mana atau di rumah masing-masing. Itu bagaimana dengan hal tersebut, Ustadz? Dan bagaimana cara kita iktikaf di masjid ketika tidak ada mahram, sedangkan kita juga pengen mengejar Lailatul Qadar tersebut, Ustadz? Jazakallahu khair, Ustadz. Yang tanpa mahram itu? Iktikaf? Iktikaf di masjid ketika tidak ada mahram. Kita kepingin iktikaf, cuman tidak ada mahram. Sedangkan kita juga kepingin mengejar Lailatul Qadar tersebut, Ustadz. Iya, berarti iktikafnya nggak sama suaminya, nggak sama Iya, mahramnya. nggak ada suami. Siap. Nah, Jazakallah. Barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Berkaitan dengan iktikaf di masjid. Tunggu, ada 2 pertanyaan tadi. Kok Anda jadi lupa? Apa yang pertama? Saya pernah mendengar bahwa iktikaf boleh nggak di masjid gitu kan? Nah, yang pertama. Taib ahibati fillah, sebenarnya pendapat jumhur ulama iktikaf di masjid. Maka istri-istri Nabi iktikafnya di masjid. Nah, masjidnya ini apakah harus masjid yang ada sholat Jumatnya atau cukup masjid yang dilakukan sholat berjamaah 5 waktu sehingga dia tidak perlu keluar masjid. Dan yang mengatakan harus ada sholat Jumatnya sehingga dia nggak perlu keluar masjid untuk sholat Jumat. Tapi yang jelas untuk wanita ada pendapat, kalau nggak salah pendapat dari mazhab Hanafi yang menganjurkan wanita untuk iktikafnya di rumah, artinya di musola rumahnya. Di musola rumahnya. Karena memang wanita itu lebih dianjurkan di rumah gitu. Sehingga lebih utama dia iktikafnya di musola rumahnya. Ya bukan di kamarnya ya. Jadi kalau bisa memang yang mau ikut pendapat ini, dia cari tempat khusus di rumahnya yang digunakan untuk sholat 5 waktu di sana. Sehingga dia bisa fokus beribadah di sana. Ya memang ada yang berpendapat seperti itu. Walaupun yang lebih utama Anda melihat ya di masjid. Karena istri-istri Nabi beriktikaf di dalam Masjid Nabawi. Yang kedua, bagaimana dengan iktikaf tanpa mahram? Memang iktikaf nggak perlu mahram. Yang perlu mahram itu safar, perjalanan. Jadi kalau iktikafnya di masjid kampungnya, dia nggak musafir. Maka nggak ada masalah buat dia. Tapi kalau dia mau iktikaf di Masjidil Haram yang membutuhkan safar dari Indonesia, maka mau tidak mau dia butuh mahram untuk safarnya dan bukan untuk iktikafnya. Dan bagi yang punya keluarga, punya suami, maka dia perlu izin. Jangan sampai dia sibuk iktikaf, suaminya nggak dilayani. Padahal melayani suami juga termasuk ibadah. Bahkan termasuk ibadah yang indah buat para wanita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khair, Ustaz. Baik, untuk pertanyaan terakhir, ini pertanyaan terakhir ya. Kami persilahkan kepada saudari Neneng Umu Rizki. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah merahmati Ustaz. Ustaz, yang mau ana tanyakan ini Ustaz, apa tentang ini, apa tuh kalau misalkan kita istikafnya misalkan hanya cuma sebentar gitu, sebatas mau sholat taraweh, itu dibolehkan apa tidak ya Ustaz? Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, mahibati fillah. Jadi kalau iktikafnya sebentar ya boleh-boleh aja dia niat untuk berdiam di masjid. Makanya dia berangkat dari sebelum taraweh ya, sampai selesai taraweh. Cuma waktu sebentar itu yang dia dapatkan fadilahnya. Atau ada yang iktikafnya mulai berbuka
sampai waktu taraweh lebih panjang lagi. Ada yang mungkin iktikafnya aku mau iktikaf sampai jam 12 malam terus pulang ya. Ada mungkin yang iktikafnya dari habis asar sampai waktu taraweh. Jadi kalau bicara boleh saja. Selama dia bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Dan khusus buat wanita, karena dari tadi yang tanya perempuan, emak-emak ini, maka tolong jangan sampai engkau iktikaf, engkau menelantarkan kewajiban-kewajibanmu yang lainnya. Maka niatkan bagi para wanita yang tidak iktikaf, dia niatkan iktikaf. Artinya kalau dia punya waktu, dia punya keluangan waktu dan kesempatan, dia akan iktikaf. Hanya saja dia nggak bisa iktikaf karena harus ngurusin suaminya, karena punya bayi yang masih kecil ya. Tapi ketika dia di rumah, mungkin dia bisa iktikaf tadi, walaupun tidak di masjid, mengkhususkan tempat untuk dia beribadah di sana, memperbanyak zikir. Bagi wanita yang mungkin datang bulan dia nggak sholat ya, tapi dia tetap bisa banyak berdoa. Karena di antara amalan yang perlu dibaca di malam Lailatul Qadar ini adalah memperbanyak doa. Dan doa yang paling indah adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya kalau perempuan ini di rumah, udah dia baca itu sepanjang malam umpamanya. Karena dia nggak sholat, ya dia baca. Ketika dia duduk ngantuk mungkin dia bisa berdiri, kemudian dia bisa pindah. Pokoknya usahakan ya tidak sibuk dengan urusan dunia ketika dia berada di rumahnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke sesi kuis ya. Pertanyaan yang pertama buat anak-anak. Ada dua makna untuk Lailatul Qadri. Apa makna Lailatul Qadri? Wahid, Isnan, Salasa. Sekian. Naam, tafadhali. Amsal. Malam Lailatul Qadar adalah malam ketentuan dan penentuan. Dan malam Lailatul Qadar juga bermakna malam berkedudukan tinggi. Nah, malam kemuliaannya yang berkedudukan tinggi. Jazakillah khair. Barakallahu fiik. Baik. Sebutkan 5 kemuliaan Lailatul Qadar. Keistimewaan Lailatul Qadar. Wahid, Isnan, Salasa. Ya udah deh kamu. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Jadi apa Ustaz pertanyaannya apa? Pertanyaannya sebutkan 5 keutamaan Lailatul Qadar. 5 keutamaan Lailatul Qadar. Sebutkan. Salah nih sudah tulis bukan keutamaan deh. Yang disebutkan di surat Al-Qadar ada banyak keutamaannya di situ. Ada turunnya malaikat. Oke, malaikat turun berbondong-bondong. Terus itu tempat turun malam turun Al-Quran. Malam turunnya Al-Quran. 3. Lebih baik dari 1000 bulan. Ya, 4. Diampuni dosa-dosanya Ustaz yang telah lalu. Yang sholat di malam itu ya. Oke. Nah, kemudian 4 aja ya Ustaz. 4. tambah satu lagi. Satu lagi. Pintu surga dibuka. Oh, itu dari awal Ramadan. Bentar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bentar. Kesejahteraan sampai terbit fajar. Ya, baik. Barakallahu fiik. Ahsan. Ustaz. Baik. Pertanyaan yang terakhir. Sebutkan waktu Lailatul Qadar. Nah, Afwan Ustaz, ini buat yang umum terakhir. atau santri? Assalamualaikum. Ada yang sudah. Naam, buat umum ini. Naam, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Perkenalkan, nama saya Syafiq Ustaz. Saya dari Kota Sukabumi. Ahlan wa sahlan Syafiq. Barakallahu fikum. Naam. Menjelang terbitnya fajar Ustaz. Kalau anak nggak salah. Waktunya Waktu. kapan? Waktu Lailatul Qadar itu.
Waktu Lailatul Qadar dari malam menjelang fajar, Ustaz. Iya, satu malam kan. Satu malam dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar malam itu. Iya, betul. Cuma kapan Betul, Ustaz. Lailatul Qadar itu dicari ya? Oh, di 10 malam terakhir, Ustaz. Di malam-malam ganjil. Di 10 malam terakhir, di malam-malam ganjil. Ganjilnya seperti apa? Ganjilnya seperti di malam ketiga, di malam ketiga terakhir. Kemudian malam 7, seperti itu, Ustaz. Afwan, Ustaz. Ngitung ganjilnya dari depan, dari belakang. Dari belakang, Ustaz. Seperti yang Ustaz sampaikan tadi. Ya, apa yang Anda sampaikan tadi? Gimana yang Anda sampaikan tadi? Kalau Anda mau tanya, kalau bulannya 30 hari. Ya, bulannya 30 hari. Berarti dihitung dari tanggal 30, Ustaz. Oke, dari 30. Jadi 9 hari yang tersisa tanggal berapa? 9 hari yang tersisa tanggal 30 sampai tanggal 21, Ustaz. Enggak, kalau 9 hari yang tersisa. Malamnya. Oh, malamnya. Afwan, Ustaz. Anak Malam kurang paham, 30, coba antum hitung. Hitung dari Malam 30. Kurangi, Malam 30 kurangin 9 berapa? 30 kurangi 9, 21, Ustaz. 21. Kalau Betul, hitung Ustaz. 30 berarti 9 malam yang tersisa, berarti malam 22. Betul, Malamnya malam malam 22. 22. Seperti itu ya, barakallahu fikum. Nah, Ya, jazakumullah terima khair. kasih, Ustaz. Tapi jamaah, Jazakallah. supaya kita benar-benar tahu bagaimana mencari Lailatul Qadar ini, tolong 10 hari usahakan kita fokus ya. Jangan sibuk belanja, yang mau belanja baju baru, yang mau bikin kue, yang mau masak ini dan itu, mungkin bisa sebelum 10 hari terakhir. Sehingga ketika masuk 10 malam terakhir itu udah selesai semua. Finishnya itu adalah malam takbiran, malam Idul Fitr. Nabi SAW malam Idul Fitri baru pulang. Istri-istri Nabi juga ikut iktikaf. Bagaimana mereka mempersiapkan untuk makan di awal,